Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan tugas sistem kontrol industri yang dimana tugas kali ini itu berupa mini project PLC sequential control berupa leader diagram, FBD, dan SFC. Dan dimana kali ini kami memilih project 3 berupa conveyor dengan sorting otomatis. Sebelumnya, ada pun rekan atau anggota dari kelompok satu ini, di mana saya sendiri, Faiza Nifa, dengan NIM 2023-11210. Selanjutnya ada Komang Jaya Laksamana dengan NIM 2023-11007. Selanjutnya ada Angga Syaputra Pranata Ginting dengan NIM 2023-111-164. Dan yang terakhir itu ada Gali Yudhoyono dengan NIM 2023-11-333. Di mana kali ini adapun terdapat deskripsi sistem yang memiliki kondisi awal sebuah sistem yang berada dalam kondisi standby, PLC dan rangkaian kontrol sudah mendapatkan suplai daya, namun seluruh motor konveyor, solenoid, dan lampu indikator masih dalam keadaan mati. PLC siap menerima perintah dari operator. Yang kedua itu terdapat sistem dinyalakan, di mana saat push button on ditekan, PLC akan mengaktifkan sistem dan menyalakan lampu indikator sebagai tanda sistem siap bekerja. Konveyor utama akan bergerak hanya jika sensor fotoelektrik mendeteksi adanya barang di awal konveyor. Yang ketiga, terdapat deteksi dan pemberhentian barang, di mana barang bergerak hingga menekan limit switch pada titik sortir. PLC kemudian menghentikan konveyor utama agar posisi barang stabil untuk proses penimbangan. Yang terakhir ada pembacaan berat dan penentuan jalur. Sensor berat membaca massa barang dan PLC membandingkannya dengan batas 3 kg. Barang dengan berat kurang dari 3 kg diarahkan ke jalur kanan, sedangkan barang dengan berat sama dengan atau lebih dari 3 kg diarahkan ke jalur kiri. Selanjutnya adapun proses sortir, di mana barang ringan kurang dari 3 kg dapat dipindahkan ke jalur kanan menggunakan solenoid pendorong. Barang berat lebih sama 3 kg dialirkan ke jalur kiri menggunakan motor konveyor tanpa pendorong. Dan yang terakhir, perhitungan dan penghentian sistem, di mana setiap barang yang berhasil disortir akan dihitung oleh konter. Jika jumlah barang mencapai 20 buah, PLC akan menghentikan seluruh konveyor dan menyalakan indikator bin full. Sistem dapat dijalankan kembali setelah tombol reset ditekan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya terdapat daftar input dan output PLC yang dimana input PLC terdapat yang pertama itu push button on, selanjutnya yang kedua itu push button off, sensor fotoelektrik, selanjutnya terdapat limit switch, dan sensor berat 1 dan sensor berat 2. Selanjutnya itu output pada PLC, yang pertama itu motor konveyor utama, yang kedua itu motor konveyor kiri, yang ketiga itu motor konveyor kanan, yang keempat itu solenoid pendorong, dan yang terakhir itu lampu indikator sistem on. Di sini terdapat daftar sensor dan aktuator, yang dimana pertama itu sensor. Sensor yang digunakan itu yang pertama sensor fotoelektrik yang digunakan sebagai deteksi objek masuk. Yang kedua itu terdapat limit switch yang digunakan sebagai deteksi posisi objek pada titik pemberhentian. Yang ketiga itu terdapat sensor berat 1 yang digunakan sebagai pembacaan massa barang. Selanjutnya terdapat sensor berat 2 yang digunakan sebagai pembacaan validasi massa barang. Dan yang terakhir itu terdapat emergency stop yang digunakan untuk keselamatan. Yang kedua itu terdapat aktuator, di mana aktor ini terdapat yang pertama itu motor konveyor utama yang digunakan sebagai menggerakkan kardus ke titik timbang. Yang kedua itu motor konveyor kiri yang digunakan untuk membawa barang berat
kurang lebih 3 kilo. Selanjutnya terdapat motor konveyor kanan yang digunakan untuk membawa barang ringan kurang dari 3 kilo. Selanjutnya itu terdapat soloid pendorong yang digunakan untuk mendorong barang ke kanan untuk barang kurang dari 3 kilo. Selanjutnya itu terdapat lampu indikator yang digunakan untuk menandakan sistem aktif, dan yang terakhir itu buzzer atau alarm yang digunakan sebagai peringatan jika terjadi gangguan. Di sini terdapat flow diagram, ya di mana di sini flow diagram itu menggambarkan alur kerja sistem sortir konveyor. Di mana penjelasannya pada saat mulai atau PB start ditekan, lalu sistem akan menyala. Selanjutnya itu terdapat eh, jika ada barang, maka konveyor utama akan tetap diam dan sistem akan kembali menunggu. Selanjutnya itu terdapat jika sistem terdeteksi, maka konveyor utama bergerak membawa barang ke area sortir. Di mana di bagian ini terdapat limit switch atau sensor yang digunakan untuk membaca kondisi barang. Jika berat barang lebih dari 3 kilo, maka sortir kiri akan aktif sehingga barang akan diarahkan ke kanan. Selanjutnya itu jika berat barang kurang dari 3 kilo, maka sortir kanan akan aktif dan barang akan dia arahkan ke kiri. Di sini terdapat leader diagram yang kami gunakan, yang dimana penjelasannya secara singkat yaitu pada saat sistem diaktifkan dengan diawali dengan rangkaian PB on dan PB off. Saat PB on ditekan dan PB off tidak akan aktif, maka bit indikator akan menyala dan menjadi tanda bahwa sistem tersebut siap beroperasi. Selanjutnya, jika PB off ditekan, seluruh proses akan berhenti karena indikator mati. Selain itu, pada saat indikator aktif, konveyor utama atau motor 1 akan menyala. Motor ini akan berjalan jika protosel tidak terhalang dan limit dalam kondisi aman. Selanjutnya itu, ketika setiap barang melewati protosel akan dihitung oleh konveyor, di mana konveyor ini menghitung jumlah barang yang lewat hingga mencapai limit set yang telah ditentukan. Selanjutnya itu terdapat indikator konveyor utama yang digunakan untuk mengaktifkan beberapa timer secara bertahap. Selain itu terdapat area sortir, yang dimana sistem mulai membaca sensor berat. Jika berat benda tersebut kurang dari 3 kilo, maka rangkaian beban kurang dari 3 kilo yang aktif. Dalam kondisi ini, sensor soloid ke kanan menyala dan motor 2 bergerak untuk mengarahkan barang ke jalur kanan. Timer pengaman digunakan untuk soloid dan motor tidak akan aktif terlalu lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada function block diagram atau PD, di mana pada program PLC ini bekerja dengan menggunakan function block atau FBD sebagai pusat pengendali sistem. Saat PLC berada pada kondisi run, kontak P on mengaktifkan input EN, sehingga function block selalu dieksekusi. Ketika tombol start ditekan, sistem masuk ke kondisi aktif dan lampu indikator menyala sebagai tanda bahwa sistem siap dan sedang beroperasi. Sebaliknya, jika tombol berhenti ditekan, sistem akan dihentikan dan seluruh keluaran seperti motor dan aktuator akan dimatikan untuk menjaga keamanan operasi. Bisa dilihat contohnya. Kemudian selanjutnya blok, lanjut aja. Function block diagram atau FBD. Dalam kondisi sistem aktif, sensor fotoelektrik digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek pada konveyor. Saat sensor ini mendeteksi benda, sinyal tersebut diproses oleh function block untuk mengendalikan aktuator solenoid kiri.
atau solenoid kanan sesuai dengan logika yang telah ditentukan. Selain itu, limit switch berfungsi sebagai pembatas gerakan mekanik, sehingga pergerakan aktuator akan berhenti ketika posisi atas telah tercapai guna mencegah kerusakan sistem. Motor pada sistem dikendalikan melalui beberapa output, yaitu motor 1, motor 2, dan motor 3. Motor-motor ini bekerja secara berurutan atau bersamaan tergantung kondisi sensor dan status sistem. Sensor S beban dan S beban 2 digunakan untuk mendeteksi beban pada konveyor. Jika beban terdeteksi berlebih atau kondisi tidak normal, sinyal sensor akan memengaruhi logika kendali sehingga motor tertentu dapat dihentikan atau dialihkan demi menjaga kinerja dan keselamatan sistem secara keseluruhan. Boleh next. Di sini ada sequential function card, yang dimana awalnya itu kita bermula pada start, kemudian menuju ke sistem on. Pada sistem on ini terdapat dua, yaitu yang pertama jalur kiri, kemudian yang kedua jalur kanan. Yang dimana pada komponen utamanya itu yaitu adalah konveyor utama. Pada jalur kiri dan jalur kanan ini terdapat juga konveyor kiri dan konveyor kanan. Kemudian adapun counternya selanjutnya stop. Mungkin dilanjut aja sama teman saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ladder diagram dari program yang kami buat, yaitu konveyor dengan menggunakan 3 buah konveyor. Sebentar, boleh saya running dulu. Oke, di sini terlihat ladder diagram dan HMI-nya, yang dimana pada ladder diagram kita terdapat PB on dan PB off. PB on itu digunakan untuk menyalakan keseluruhan program dan PB off digunakan untuk mematikan keseluruhan program. Dimana nanti ketika PB on ini aktif akan mengaktifkan indikator sebagai kontaktor dari keseluruhan sistemnya. Untuk mengaktifkan konveyor utama dan konveyor yang lainnya perlu memencet PB on. Maka dari itu, di sini harus diberi logika 1 atau dipencet sekali. Maka lampu indikator akan menyala, yang artinya sistem sudah aktif. Namun pada ladder diagram yang kami buat ini, sistem kerjanya itu adalah mengandalkan sebuah sensor yang bernama sensor fotoelektrik. Yang dimana sensor fotoelektrik ini adalah sensor yang bekerja ketika mendeteksi suatu barang. Nah, di sini kita ibaratkan di jalur utamanya itu terdapat sensor fotoelektrik, yang artinya kami menaruh suatu barang, semisal, maka konveyor ini akan berjalan. Nah, di sini terlihat lampu indikatornya. Ketika sudah mencapai lampu birunya sudah menyala semua, artinya konveyor ini sudah mencapai titik di mana dia mengenai limit switch, yang dimana
limit switch itu akan aktif. Setelah itu, di kotak ini, di tempat dia terkena limit switch, terdapat dua sensor beban, yang dimana sensor beban itu masing-masing perannya berbeda. Jika sensor beban membaca beban kurang dari 3 kilo, maka sensor beban yang pertama aktif, yang artinya solenoid dari yang kiri akan aktif, yang membuat barang melaju ke kanan. Nah, barang akan melaju ke kanan. Di sini terdapat timer sebagai pengamannya. Ketika dia sudah mencatat 10 detik, maka konveyor akan mati. Begitupun juga ketika kita melakukan simulasi, ada barang lagi masuk. Di sini kita misalkan dia akan ke kiri, artinya bebannya itu lebih dari 3 kilo, maka sensor beban yang lebih dari 3 kilo akan menyala, dan solenoid yang kanan akan menyala dan mendorong barang ke kiri. Artinya dia akan maju ke kiri. Selain itu, di sini kami juga menyediakan yang namanya monitor sistem, yang dimana ketika dia sudah mencacah sebanyak 20 kali, maka keseluruhan sistem akan mati. Yang artinya dia sudah menghitung batas maksimum dari perhitungan konveyor di hari itu. Untuk batas maksimum ini bisa kita atur. Cuman di sini kita mengaturnya 20 barang. Selanjutnya, di sini terdapat FBD atau function block diagramnya, yang masih sama kurang lebih cara kerjanya seperti konveyor yang sudah kami buat tadi. Cuman penulisan atau bahasa pemrograman PLC-nya yang berbeda. Kalau tadi kita menggunakan ladder diagram, di sini pakai function block diagram. Di mana function block diagram ini kurang lebih masih sama seperti ladder diagram. Nah, di sini artinya function block diagram sudah menyala. Di sini terdapat ada push button start, berhenti, fotoelektrik, limit switch, beban 1, beban 2, dan outputannya yaitu lampu indikator motor 1, solenoid kiri, solenoid kanan, dan motor 1 dan motor 3. Dan kita bisa simulasikan, kurang lebih simulasinya masih mirip sama yang tadi. Untuk mengaktifkan, kita harus memberikan logika 1 pada start ini atau alamatnya 0.00. Maka lampu indikator akan menyala. Walaupun kita berikan logika 0 lagi, dia bakal tetap menyala dikarenakan ada rangkaian latch di dalamnya. Dan konveyor atau motor 1, motor yang berfungsi untuk menggerakkan konveyor utama, itu akan bergerak ketika terdapat barang yang dideteksi oleh sensor fotoelektrik. Maka di sini kita berikan logika 1. Maka motor akan menyala sampai akhirnya dia menyentuh yang namanya limit switch. Limit switch ini, nah, dia akan mematikan motor 1 dikarenakan di dalam codingan, di dalam function block diagram ini sudah diatur bagaimana cara mematikan motor ketika limit switch sudah tersentuh. Nah, ketika dia sudah menyentuh limit switch, artinya sensor beban akan aktif. Jika sensor beban 1 aktif, maka solenoid kanan akan aktif dan motor 2 juga akan aktif. Artinya, di sini beban akan bergerak ke kiri. Nah, ketika dia sudah tidak terdeteksi sensor beban, maka solenoid kanan dan motor kedua akan mati. Begitupun juga ketika kita melakukan simulasi jika bebannya itu lebih dari 3 kilo atau solenoid kirinya aktif dan membuat beban benda ke kanan dan mengaktifkan motor 3. Selanjutnya di sini terdapat SFC, sequential function code-nya. Nah, di sini
rapat eksepsi yang sudah kami buat. Secara garis besar, cara kerja juga mirip dengan ladder diagram dengan yang tadi kami bahas, yang dimana ketika memberikan logika 1 pada start. Nah, sebelumnya di sini di sebelah kiri ini adalah sequential function code-nya. Yang di kanan ini ladder diagram, di mana masing-masing blok ini terdiri dari ladder diagram yang berbeda. Ketika kita pencet blok diagram start, ini memiliki ladder diagram yang berbeda. Dan ketika mencet blok system on, ini laddernya juga beda. Begitupun dengan blok-blok yang lain. Nah, untuk cara kerjanya, itu ketika kita mencet blok start, di sini kita akan mengaktifkan sistem. Artinya kita akan memberikan logika 1 pada start. Oke, sini kita running terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan seluruhan sistem, kita memencet blok pada blok start, akan berikan logika 1, maka sistem akan aktif. Artinya sistem akan on. Yang dimana di sini sistem on, di sini terdapat sensor dan juga motornya, motor yang menggerakkan konveyor utama. Nah, ketika sensor fotoelektrik mendeteksi barang, maka konveyor 1 akan menyala. Bisa lihat konveyor 1 akan menyala. Nah, di sini juga terdapat pilihan barang akan ke kanan atau ke kiri. Misal barang akan ke kanan, maka kita akan berikan logika 1 ke kanan. Oh, ke kiri. Sorry, maka dia akan ke kiri. Selanjutnya di sini berikan logika 1 lagi, maka konveyor akan berjalan. Sini. Nah, dia akan ngelooping cara kerjanya, dimulai dari sistem on, konveyor utama, barangnya ke kiri, dan konveyor ke kiri aktif, dan counternya akan tetap nilainya. Maka dari itu di sini kita harus berikan logika 1 sebanyak 20 kali. Ketika dia sudah mencacah sebanyak 20 kali, maka sistem akan stop. Yang artinya sistem akan mati. Nah, sistem akan stop. Maka dari itu kita harus pencet bagian reset di sini dengan memberikan logika 1. Untuk memulainya, kita harus balik lagi ke start, ke sistem on, konveyor utama, dan jika kita pengen barangnya dia ke kiri, maka kita harus mengaktifkan konveyor yang kanan pada konveyor utama ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih kurangnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, sekian dari paparan PPT dan simulasi yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.